Kita bahas ruqyah dan syariah, ruqyah syariah ya. Kemarin tobat nasuha lah dasarnya lah ya. Masih terkait kajian tasawuf dan psikoterapi bab 1. Tapi khusus ruqyah dan syariah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan nabibi, hamdan mustaghfirin, hamdan syayyimani wa bi majidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita talim, kita sama-sama syahadat sholawat istighfar, luruskan niat kita ridha Allah. Sama-sama diikuti seperti biasa. Doa kita dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Ilahi Ilahi anta maksudi anta maksudi waridho kamatlubi waridhoka matlubi atini atini mahabbataka mahabbataka wa ma'rifataka. wa ma'rifataka. Kikir jahar dari bawah naik ke atas kanan kiri. Pinjamkan ke hati 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayadaka ala syadrikal qalbu. Letakkan tangan kamu di dadamu. Diikuti. Idan malatuhibuhu linafsika. Idan malatuhibuhu binafsika. La tafa Allahu. La tafa'allahu. Dida ikhwanika muslimina. Ila ikhwanika muslimina. Wa mada tuhibu linafsika. Wa mana tuhibu binafsika. Aib alu hadama Ayyuhallahu adama ikhwanikul muslimina. ikhwanikum muslimina. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud tadi direnungkan saja. Maka apa yang kamu tidak suka untuk dirimu jangan kamu lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Dan yang kamu suka untuk dirimu, lakukanlah sedemikian terhadap saudaramu sesama muslim. Taruh tangan di paha. Ila hadiniya asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Walidullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina pasang niat ridha Allah saja.
wa aba khususon abaruya nur Muhammadin khususon ilaruhi Muhammad nabiyuna ka muslimin mu'minin muhsinin wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin wabil khusus arwahi juriyati wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naikkan tangan. Berdoa. Subhanaka ilmalana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim ini dan bisa mengamalkan dan meridhoinya-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradanya dan rahmatnya. Kita masih hari ini diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa bertolibul ilmi. Syukur alhamdulillah tadi kita sudah menancapkan kembali golibul ilmi kita, ilmu yang tentunya ilmu yang aneh ya, bukan aneh, negatif kan gitu ya. Di tempat majelis ini hadirin jemaah iwan akhwat nggak hadir ya, rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun yang tidak langsung, semuanya dirahmati Allah rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Andong coba bahas kelanjutan kaji kita masih terkait tasawuf dan psikoterapi ya, pemahaman ini perlu dalam kondisi kehidupan sekarang, masih termasuk kelompok penterapis atau kajian tasawuf ya. Khusus hari ini kita bahas ruqyah dan syariah ya. Jadi tidak mengkaitkan dulu ke inabah atau belum, tidak dikaitkan dulu ke herbal, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW memastikan dalam sebuah hadisnya ya, bahwa segala penyakit pasti ada penawarnya. Apa? Penawarnya. Arti penawar dengan obat beda loh. Setuju nggak? Kalau penawar ada tawar penawar. Ya. Setuju nggak? Jadi semua makna harus direnungkan dulu kan. Terus salah satunya dalam hadisnya adalah begini. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli da'in dawaun. Faidah usibah dawaun. Da'i barabi Eddinilahi. Likulli da'in dawaun faidah usibah dawaun da'i barabi Eddinilahi. Semua penyakit ada obatnya apabila sesuai antara obat dan penyakitnya. Kalau cocok, itu yang disebut penawar. Maka penyakit akan sembuh dengan izin Allah, insya Allah. Ya, seluruh penyakit pasti apa obatnya. Istilah tadi harus dicari obatnya ya, harus ada ilmu penawarnya supaya masuk, betul kan? Sakit kepala vertigo dikasih obat pencahar perut, masuk? Enggak ya? Berarti butuh ilmu, ikhtiar. Jadi ulama juga udah paham dengan kata-kata penawarannya. Hadis tadi bermakna harus kita cerdik ya, perintah untuk berobat, perintah untuk berobat. Tentunya kepada ahlinya, ya.
Arti kata memerlukan orang lain. Ya kan? Sebagai bentuk apa itu? Tawakal. Ya, tawakal kan harus ada calurnya. Cukuplah karena ada penawarnya Al-Fatihah. Nah, sakitnya bisul, Al-Fatihah dipegang-pegang mungkin gede loh bisulnya. Mungkin sakit loh. Nggak berilmu kan? Ya. Pertanyaannya yang salah Al-Fatihahnya atau orangnya? Ya, orangnya ya. Kalau antum nyalain Al-Fatihahnya antum dosa. Setuju? Nah, di sini yang kita kaji. Gimana cara ilmunya itu walaupun belum ke herbal tapi bisa jadi obat bagi diri kita sendiri. Setuju? Itu semua bisa sebetulnya. Cuman kesulitannya itu yang malas di sini. Penyakitnya apa aja dong? Baca kab ini katanya ya. Betul kan? Nah, setuju enggak? Itu penyakit bare loh. Apa sebab bare? Bisa ndak lama makan, bisa berantakan karajo, bisa anak ditampar, bisa harta kita babak belur. Ya, itu paling rendah, rancak harta di babak beluran. Ya, HP bantiang, TV bantiang gitu kan. Daripada anak tani, ayo. Alhamdulillah nan hadir gini nan tangan dan labak keluarga. Aduh, kita alun bak keluarga. Jadi lu bisa maafkan kan? Ya. Tapi jadi ilmu. Apalagi ditalkin tadi kan. Yogoibul ilminya. Maka antum insya Allah pas ada istri diuji itu. Siap. Jadi dari hadis tadi aja ulama menyebutkan bahwa kita diperintah untuk cari ilmu dan berobat kan. Dari suatu masalah atau penyakit gitu bahasanya. Ada rambu-rambu di sini, hadis juga riwayat Abu Dawud. Tadi riwayat siapa? Muslim. Rambu-rambunya gimana katanya? Rasulullah melarang obat yang berasal dari COVID, bukan habit. Habit itu kete-kete betul tuyul. Itu habit betul itu. Itu orang Arab juga habit namanya. Jadi habit itu ada. Pernah ngeliat film yang aneh tuh? Nah itu ngambil dari bahasa habit, sejenis makhluk yang sifatnya bisa berinteraksi dulu. Berasal dari COVID. COVID itu hobinya apa? Makanannya haram dan kotor. Ya. Jadi antum kalau misalnya bertanya kepada COVID, antum dikasih si ayam untuk obat sifatnya haram dan kotor, yang jijik. Itu asal dari sejenis jin COVID. Enggak? Hobbit tuh tidurnya di kasur, Hobbit Eropa namanya. Jalan-jalan jadi raja. Ini aneh film. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Betul kan? Jadi ilmu kita tak dalam itu sejenis mah. Nanti kita berinteraksi dengan dia. Kita ajarin mandi. Karena banyak Hobbit yang nggak mau mandi, nggak mau inabah, nggak mau wudu. Karena udah nempel itu. Enggak. Artinya nggak mau sholat. Kan takut mayat. Kemana ngaji ya? Ketangkep maksudnya. Masalah semua intinya karena dia nggak mau sholat. Nah ini yang mesti tanamin itikotnya. Kusu nggak kusu urusan 100. Ada waktu Allah loh untuk menyembuhkan kita. Sehari 5 kali. Berarti ada di antara 2 waktu Allah itu penuh dengan masalah dan penyakit. Kalau antum nggak ditolong dengan sholat itu, antum kacau nanti, numpuk. Tolong ikuti aturan hidup. Apalagi keadaan sekarang ini. Sepakat gak nih? Sepakat. Jadi apapun alasannya, dalilnya, semuanya pembenaran nanti.
walaupun salah. Kan pembenaran kan, membela diri kan. Ya, bagi yang tahu gimana? Udah tabokin aja orang nih. Bosan kita ngomong kan. Jadi ada satu surat dalam Al-Quran yang bisa dijadikan penawar. Nih misalnya kita udah sholat, kena juga, dikasih juga ilmu. Nah, ada satu surat Al-Quran sebagai penawar. Suratnya apa? Kira-kira? Al-Fatihah. Catat itu. Al-Fatihah aja. Kenapa kalau suruh baca Al-Quran 30 juz mabok keburu mati antum? Ya kan? Nggak selesai-selesai kan? Maka Allah ngasih Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah salah satu nama dari begitu banyak nama Al-Fatihah itu Asyifa. Asyifa, penawar dan obat. Jadi seluruh Quran sebenarnya Asyifa. Tapi kalau dibaca seluruhnya, overdosis antum. Kan overdosis. Iya kan? Jadi disimpulkan pada Al-Fatihah. Induk ke Quran. Subhanallah, Al-Fatihah itu kita pahami ya. Ini bukan kaji turun. Karena ini konsepnya ditarik ke tibun kan. Yang tanpa herbal dulu. Terutama titik fokusnya masalah dulu. Ya. Masalah itu bisa sakit kepala, penekanan bisa, hilang motor bisa sakit kepala nggak? Bisa, betul. Dihardik oleh pacar bisa sakit jantung, bisa nggak tidur, bisa, betul kan? Jadi sumber penyakit itu apa? Masalah non materi. Antum ada dari ketiadaan, setuju? Oh ya. Jadi jangan sombong dulu nih, badan gua sehat nih, makanan bagus. Sumber penyakit bukan dari itu. Betul. Itu spiritual dan itu betul. Al-Fatihah termasuk surat yang paling dahsyat untuk penyembuhan segala penyakit. Cara penerapan surat Al-Fatihah tentu butuh ilmu, tentu butuh pemahaman yang tinggi. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah itu yang ada di Quran, yang setiap hari kita baca dalam sholat, wajib lagi berapa kali sehari Al-Fatihah baca? Berapa? Betul, saya kira 5 kali kalau mau boleh betok tadi. Ya. Takut kurang kan volumenya itu. Kurang itu penyakit masuk. Jadi begini bahasanya. Tidak sholat pasti ada penyakit. Langsung masuk tuh. Tidak nanti. Nah, jadi itu memang ukuran itu. Nah ini dong bukan nakut-nakutin, bukan. Udah dah, Al-Fatihah sudah tidak perlu diragukan lagi. Keagungan surat ini terletak pada kandungan ayat-ayatnya, isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan semua ilmu lama itu dalam Al-Quran. Kemudian dia menyimpannya, disimpulkan dalam Al-Fatihah. Betul? Iya kan? Simpulkan lagi dong, lama benar Al-Fatihah. Dalam bismillah. Simpulkan lagi dong, banyak juga baca juga bismillah. Huruf ba. Simpulkan lagi dong, titik emangnya tuh nabi. Pokoknya gua obatnya titik gitu. Alhamdulillah jadi obat. Itu makomatnya wali kan? Antum baca dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau antum udah wali begini aja nih. Ting. Nah, bunyi gitu. Ting. Ya. Obat tuh. Itu sudah baca Al-Fatihah. Kenapa demikian? Simpul penyimpul Al-Fatihah sari isi dari Quran disimpulkan ibunya jadi dari Al-Fatihah disimpulkan jadi Bismillah. Dari Bismillah disimpul jadi huruf ba.
dari huruf fa disimpulkan menjadi titik nuqtatun tek. Keren. Jadi obat labi. Udah tahu orang kalau ngobatin hanya begini aja. Ya, udah tahu ya. Udah. Di sini kalau pulang nggak bawa ilmu jangan ngaji sini. Ya. Tapi beratnya itu dong, udah tahu nih. Ya udah antum Al-Fatihah aja. Mateng ini gimana sholat? Gimana supaya canggih bener Al-Fatihah itu? Ya, tepat waktu. Karena berkah sholat itu pada waktunya. Doa makmul pada waktunya. Pengen mati Al-Fatihah di diri antum harus diasahnya pada waktunya, ya. Betul kan? Sama gini, antum ngasah pisau tapi nggak dengan air. Nung tanya nih ya, pakai dodol tuh atau kecap, bingung nggak? Kasih kan? Jadi waktunya adalah pas Allah memanggil, ngasah tajemin Al-Fatihah itu. Kan harus dijelasin kan dalam konsep asyifa. Ya. Maka surat ini menjadi sumber dari segala sumber ilmu, dari segala sumber hikmah, dari segala sumber rahmat Allah. Saking agungnya surat ini, waktu diturunkan 7.000 malaikat mengiringinya. Di antum baca Al-Fatihah itu ada kodam malaikatnya 7.000 jumlahnya. Makanya 7 ayat. Setuju? Ini supaya tahu keagungan Al-Fatihah, jangan disepelekan. Karena itu tidak mengherankan lagi kalau dalam surat Al-Fatihah terkandung semua fadilah, manfaat bagi seorang hamba. Ini kan terlihat dari banyaknya nama yang disematkan di surat itu. Karena ini terkait kaji, salah satu namanya adalah Asyifa. Apa? Asyifa. Yang artinya apa? Obat. Yang artinya obat. Di situ bukan penawar. Asyifa itu artinya tunggal. Obat. Arti obat itu ada obatnya. Itu kalau Allah mengukur tahu itu. Ya, galau obatnya itu asyifa. Udah ada obatnya khusus galau. Kalau disuplai ke kita, sembuh gak galau? Obatnya tepat asyifa gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi asyifa obat galau. Tunggu dulu ini kan penjelasan nih. Ini on banget sih. Ya, gitu ya. Ini kan lu sampaikan dulu pelan-pelan, makanya ngaji itu pelan-pelan. Ya. Asyifa. Artinya asyifa obat, bukan penawar. Penawar berisi di Al-Quran. Berarti sudah menjadi esensi kesasaran. Kan gitu kan? Nah, Al-Fatihah bisa digunakan menjadi obat yang diyakini. Karena itu yang paling cocok. Setuju? Setuju. Ini banyak kisah ya. Sebagai penyembuhan penyakit. Banyak dibuktikan bahwa surat Al-Fatihah ini sudah menjadi obat, terbukti pada setiap zaman. Sudah itu diperkuat lagi oleh tes laboratorium. Dari tes terlihat bahwa air kalau dibacakan Al-Fatihah kemudian ditiupkan, dihembuskan, ya, mengandung unsur di air itu, agregatnya atau esensi air itu langsung berubah menjadi sempurna dari sebelum dibacakan. Kalau sebelum ditulis atau dibacakan, air tadi memiliki bentuk yang berbeda dari setelah dibacakan. Itu dibuktikan baik oleh ulama muslim maupun oleh ulama non muslim. Buktinya orang Jepang ya. Salah satu Jepang itu mengucapkan bacaan walaupun dia tidak mengucapkan Al-Fatihah, tapi hampir selaras. Kebaikan, rahmat,
untuk air. Maka air itu langsung sangat sensitif, langsung berubah. Jadi air itu langsung menjadi obat. Nah, sakit kepala obat antum apa? Apa? Ini tanya sakit kepala apa? Kalau di Andong bisa kuning, bisa nur, bisa hijau, bisa minyak api, nggak diminum. Manggalaga antum. Nah, itu ilmu kan? Iya kan? Kalau di medis macam banyak, bingung ya. Ada yang paling canggih, ada yang generik, ada yang di bawah kan. Ya, ada Bodrek, ada Nasto, ada Endrin. Itu Endrin. Nggak tahu Endrin kan? Endrin kalau sekali minum langsung sembuh, pindah tempat. Pindah tempat tuh, langsung sembuh kan? Itu. Jadi kita udah tahu faedah daripada surat tadi dan cara untuk merubahnya, ya, Al-Fatihah. Jadi dahsyatnya dari keagungan surat ini mengisyaratkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat dimuliakan sehingga selalu harus dijaga. Gimana jaga Al-Fatihah? Ya, naikkan terus jaganya. Sehari berapa kali suruh ngejaga Al-Fatihah? Waktunya juga jaga, iya kan? Iya kan? Nah, bila perlu ditambah, ya kan? Udah, maka supaya ini senjata antum tuh kuat. Nah itu, anu nggak ngajarin ngejaga Al-Fatihah secara detail karena banyak isyarat kan? Ya. Dengan membaca, kemudian menghayati, mengamalkan, menjikirkannya. Ya, disebut juga barang siapa yang membiasakan istiqomah di samping ketentuan yang sudah diwajibkan dalam Al-Fatihah dengan benar, kata Allah, maka pintu jahanam tertutup baginya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan nanti. Pintu jahanam tahu nggak? Tidak akan kena ke antum. Ya, penyakit jahanam, masalah jahanam, ya, dengan kadarnya yang berbeda, ya. Itu sebabnya, lu tanya sekarang dari sebelumnya, sholat penting nggak? Merenung, sholat penting nggak? Benar nih, Hah? Bisa sholat penting nggak? Penting. Benar. Kan gitu. Kok masih santai gitu kan? Ditantang pula sholat. Iya kan? Karena aku belum bilang dari kemarin. Satu udah sholat, 10 masalah datang. Ayo. Obatnya kan sholat. Sholat udah bener nih, tapi sedekah mende. Karena penyakitnya tinggi, sedekah. Sholatnya jangan tinggal. Kok salah udah sedekah kan enak aja. Sedekah sunat, sholat apa? Apa sih udah punya di mana? Aneh bin goblok gitu. Ya bukan gara-gara karena belum gitu. Tak masalah. Kurang gitu sedekah gitu. Jadi guna apa sih kita sholat itu? Menutup jahanam tadi kan? Ya. Maka kalau kita ngerti dengan sholat tadi sebenarnya pintu surga ada terbuka gitu ya, menyambut kita, memperbaiki kita, menyembuhkan kita gitu, melepas segala penyakit, melepas semua kesulitan hidup. Jadi itu sebabnya sholat itu penting, diwajibkan oleh Allah. Kamu diwajibkan ya? Saya enggak Allah kita. Coba kalau disuruh sholat, ya pakai kan begitu. Ayo akidah. Sholat untuk kamu atau untuk Allah? Jawab. Sholat untuk kamu atau untuk Allah? Untuk diri kita. Allah bersalat nggak? Seluruh dunia nggak sholat. Allah masih mulia.
Ini goblok banget sih, itu nggak salah. Kan gitu kan? Nah, kan kasar lu ngomong. Ya betul udah berangkat kayak gitu. Kan udah lagi. Betul kan? Sebenarnya orangnya masih kalau bermasalah. Ngomongnya dia orang macam-macam deh. Betul kan masalah? Betul kan? Oh, saya ini waktu ini kalau masalahnya ini istri atau mertua kayak gini lu baca bro. Kayak gitu kan? Sangat kayak gini. Awal barunya kaji lah sampai hari waktu jatuh loh. Kan malu-malu itu kan? Nah, jadi salah nggak kalau ditolak baru? Oh, gitu. Sadis ini. Iya karena gini ya. Karena orang itu teraniaya akibat tindakan tadi. Amanah teraniaya, tetangga teraniaya, orang tua teraniaya, guru ini teraniaya, gila itu. Kemana dia? Nggak mau tahu. Udah banyak yang teraniaya. Iya, betul. Alhamdulillah kalau ngerti, kalau nggak ngerti keluar. Keluar dari mana? Keluar bukan ke dari sini, keluar dari dunia. Nih anu bisa pindah ke Barja, gitu. Kan sadis tuh kan? Karena sudah jolim. Ya, sadis banget Anu Haji, capek. Jadi sholat itu siapa? Itu akidah kan? Itikad kan? Sholat itu siapa? Gatal-gatal deh lo yang nggak sholat. Gatal-gatal ya. Nah, berubah di sini. Pokoknya Anu kan bilang nggak bisa bertorekot, nggak bisa cari obat kalau tidak sholat. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Itu udah seneng deh. Nggak perlu duduk sini, yang penting sholat deh. Percaya nggak hari ini ada yang belum sholat isya? Yakin nggak? Anda bisa tahu. Jemaah Anda lagi. Anda brengsek tuh. Kenapa disebut brengsek? Betul dia panjang waktunya, ya. Tapi kan nggak dapat berkah. Kan ada batasan. Kan berkah tertinggi tepat waktu, ya. Antum dicabut ango antum oleh malaikat pencabut nyawa itu tepat waktu nggak? Tepat waktu kan? Kalau antum main-main di waktu, antum sedang happy ya gitu ya. Ya, dicabut langsung. Ada utang dicabut langsung kan? Ngeri nggak? Maka tepatkan waktu Allah, maka antum akan mati dalam keadaan waktu yang terbaik. Setuju nggak? Tahu kunci rahasia semua masalah? Allah memanggil, kalah oleh pacar manggil. Kemana ngaji? Akan dia banyak yang kalah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dah diangke dulu kok. Iko dulu diangke, hilang berkah. Apalagi kalau waktu sholat, ya. Ada telepon masuk, berarti Yahudi dia orang. Duduk kan? Merusak agama kan? Kita sedang waktu di hadapan kepada Allah. Cecer terus waktunya. Kalau bapak belum rawa sholat maghrib umpanya, sholat isya. Betul kan? Artinya apa tuh? Orang yang menelepon pada waktu Allah lebih rendah dari adab binatang. Betul kan? Ada kejadian itu enggak? Di langit. Di sini enggak ada. Aduh, itu kesel kita boleh. Ini kan ilmu harus disampaikan. Jadi tolong, apapun juga kalau hari-harinya itu tepat pada waktunya dipanggil Allah, tolong berhenti seluruh kegiatan. Bawa mobil pun harus berhenti, berdagang pun harus ditinggalkan. Kita merenung. Ternyata orang dalam hidup sekarang ini kemana-mana bawa agama. Harus.
Itu agama itu. Kemana-mana berarti bawa agama. Ke kafe harus bawa agama. Pacaran baru bawa agama. Kalau pacaran gak bawa agama nanti dipaksa sama Hansip kawinan tuh. Tegang bener sih. Iya kan? Kan kacau tuh. Kira-kira gitu udah. Ya, kemana-mana bawa agama deh. Ya. Jangan dipisahin ya. Ada. Jadi udah jelas pentingnya kita sholat, pentingnya membaca Al-Fatihah. Udah, sampai situ dulu ya. Tadi kan nanamin itikad, kehebatan dari Al-Fatihah. Ya, gimana ngasahnya? Ya. Gimana cara menggunakannya dong? Betul. Setuju kan? Berarti itikad kita sudah butuh nih Al-Fatihah kan? Ya, cara ngasahnya ya sholat tadi. Iya kan? Itikad kan? Ada yang melanggar yang pertama itu enggak? Dalam hidup? Jawab dong. Sebabnya apa? Pakak juga kajian doang. Nah itu ya. Datang kemari, lalo. Kau orang bisa ngagina, sehat. Nggak enggak orang tuh. Abi waktunya kemari kan. Nyebuin dudu aingnya seorang kan enggak. Itu. Kamaka juga. Nggak tahu sih yang ngece tadi kan. Anu main miliar ya. Anu jual betul. Betul. Jadi kalau antum ngaji ke hari gini ndak ngarati, enggak juga kalau diandong. Karena kaji tadi ada makasuinan lain kan. Jadi makasuinan. Jangan diarahkan keinginan kemari jangan. Arahkan ke awak. Kaji itu arahkan kan? Awak aku indah tiga dua masih ngarahkan si anu. Ria antum, betul nggak? Cocok. Alhamdulillah, nang jujur itu nang suka. Bukan aku diam jadinya kan? Itu non mainan hati kan? Ya. Sampai maksud anu ya, lancak sakit ngaji kan? Tidak perlu banyak mengkaretin dong di apa? Ada mantul. Kita dalami Al-Fatihah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan dari kaji ini. Karena semua tarbiyah bukan menjatuhkan, kita juga banyak dosa kan, ya kan? Tapi setidaknya kita berterima kasih orang yang melanggar aturan Allah karena dia sedang berdakwah ke kita. Makasih bulan. Nah, dan antum parangnya antum nan mentiko ciri awak jadi mengarati kan itu kan ada banget itu kan. Kan kasar tuh kan. Iya kan. Dengan gue buru antum harus terima kasih. Dewa jadi paham. Ayo. Ikolah buru ada di badan, antum tidak bisa menangkau kan kacau tuh. Burunya di badan antum kan rakyat tuh. Kok tidak bisa menangkau? Lebih parah. Menunggu bulu diagitau aja buru kurang. Kemana juga? Antara ahli kolbu dengan medis beda macam. Andong kok ahli di kolbu bagian tak nampak tuh. Jo dokter medis beda macam. Setuju kan? Beda ya macamnya ya. Bukan beda ilmu. Beda macam. Macam ada Syafi'i, ada Hambali. Iya kan? Bisa saja Syafi'i ngajinya ke kitab iko. Hambali ngajinya kitab itu. Jadi beda macam masuk. Tapi tetap satu agama. Kan banyak ya, hanya beda macam. Jadi setuju ya? Ahli kolbu dengan ahli medis itu beda macam. Beda perangai. Beda. Banyak kan orang meyakini bahwa Al-Fatihah itu obat
dari segala penyakit. Sehingga kalau kita bangun tidur, sebaiknya banyak orang ngamal ini, ditiupkan Al-Fatihah terhadap segelas air yang sudah disediakan. Nah, ditiupkan, itu ya. Sudah itu diminum. Tanya sama dokter yang beda mazhab. Yang tadi oon, nyetiup, berang tuh medis. Dilarang meniup air ke dalam gelas, karena sama juga membuang racun CO2 dari tubuh ke air. Keterima logikanya? Keterima kan? Betul itu. Karena antum naruh racun CO2 ke dalam air. Betul kan? Nah, logikanya benar. Benar kan? Nah, gimana hadis tadi? Nabi menyebutkan kalau bangun tidur, tiupkan ke air, baca Al-Fatihah, tiupkan ke air, lalu minum. Maka itu menjadi obat. Pecangkak tuh dua macam. Ya. Antum udah bisa nengahinnya. Gimana? Batinju dulu akhirnya kan? Iya kan? Ini antara ahli kolbu dengan medis itu kan beda macam ya. Tapi yang benar dan yang beruntung dari perbedaan itu orang yang mengerti ilmu dari kedua macam itu kan. Betul kan? Jadi antum kalau pakai mazhab Syafi'i, antum akan beruntung kalau tahu 4 macam itu. Contoh, Syafi'i kalau sholat Jumat harus 40. Kembali ada imam dan makmum walaupun berdua. Syah. Nah, pas antum di hutan waktu Jumat, pas di tengah hutan, antum cari masjid sampai 40 orang, mabok antum. Gimana? Kebetulan ada cuman berdua, harimau atau jin. Berdua tuh sah, dia makhluk juga kan. Berarti antum 2 ilmu ngerti, gitu. Iya kan? Kalau nggak ngerti, gempor antum kan? Iya kan? Nah, jadi terletak perbedaannya cara meniup. Ada cara meniupnya. Yankuts. Apa? Meniupnya itu yankuts, bahasa Arab. Yankuts. Jadi maksud meniup itu bukan menghambur. Itu diambua tuh, keluar tuh. Nah, aneh-aneh diparui keluar tuh. Dia awak canggih bana ilmunya. Wah, yo bismillahirrahmanirrahim. Malah menggelagat sekali kan. Keluar isi dimunjung kok ke dalam iko unde. Yo, anong sih malia itu. 3 kali le. Masya Allah gitu. Panu itu CO2 tuh. Iya kan? Hanya minuman. Enggak boleh nama minum itu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang salah? Ngawan ilmunya enggak jelas. Ian kuts anfus, bahasa Arab. Tiupkan yang enggak keluar gerak rasanya. Lipat lidah ke atas, menghalang CO tadi. Tutup setengah, hembuskan pelan-pelan, nggak ada gerak. Sampai apa namanya? Yankuts anfus. Setuju? Itu yang nggak ada. Jadi kalau antum minta obat berkah, dihambuyan langsung campak atau gale apa kok. Itu. Sampai ya alhamdulillah. Caranya mengirim obat ke air, kenapa ke air putih? Karena air sensitif menjadi
berubah menjadi syifa. Syifanya ada di Al-Fatihah, transfer ke air. Ya, maka itu sudah menjadi bentuk obat yang termaterikan. Duduk ilmunya. Dah, ya. Sudah itu nanti kan diminumkan baik ke diri antum orang-orang lain. Maka itu lebih keren daripada bali di di apotek. Bali di Budiman, ada Budiman ya. Budi dan Man. Dua kacau. Kalau enggak piti enggak berjalan dia awak punya ilmu. Alah, besok dah laku lah ube gilo tu. Nan duduk kok berang-berang dandung tuh nan berang-berang tamangan nan duduk berang-berang. Oh. Iya. Kita kaji energi dulu. Sampai ya? Lah. Umpamo andung kirim ke antum sadonyo apa? WA. Apa tuh? WhatsApp. SMS, betul? Nu kirim ke WA. Atau langsung, yo kato-kato. Ikhwan Iqbal, antum nih keren. Di samping ahli ibadah juga sabar. Rasul jantung. Udah dong. Jujur. Jiwa itu berbunga. Karena jiwa butuh pujian. Setuju? Iya kan? Ada apa tuh namanya? Ada efeknya. Ada efeknya nggak? Ada. Ada efek kan? Ada. Capek no. Berbunga deh. Tapi pas andong kirim tolol Iwan. Syok alim. Efeknya. Antara kau aja beda tak? Beda. Apa kira-kira ilmunya? Ternyata omongan kita ada energi. Betul? Kalau itu ngomongnya full Al-Fatihah, masuk ke sini ada energi nggak? Kok on orang sekarang ya? Contoh kan ada itu. Flash disk gimana? Nyimpan nggak? Ya, keterima akal. Buktinya apa? Pacaruan no, kalau nggak berubahnya. Ada energi kan? Dengan apa aja tuh? Dengan ngomong kan? Bereaksi. Bini kalau dipacaruan mbak, bereaksi nggak? Aku enggak nama caruan bini. Kayak itu kan? UB-nya apa? Kalau nggak diam. Mengapa? Betul kan? Karena apa? Karena nggak ngerti ilmunya. Diam. Karena omongan adalah senjata lebih tajam dari pedang. Nggak percaya? Besok pacaruan kok berdua. Pertama nanalui. Ada efek? Ada. Kalau kasar ada efek? Ada. Bodoh bener ya, dikasih tahu gitu nggak mau. Kan UB-nya udah susah-susah. Apalagi kalau Al-Fatihah. Makanya hati-hati ilmu ini. Kalau tahu antum membalikan dari kata-kata tadi, maka itu sihir namanya. Apa namanya? Sihir. Antum nggak akan ajarin, semuanya serba terbalik. Duduk gak tuh? Ngaji belajar aja haram hukumnya, apalagi mempraktekkan kan? Salah nggak andong ngaji nih? Enggak kan? Itu ruqyah semuanya kan? Ruqyah. Yang syariah kan ke Al-Fatihah syariah. Betul, omongan itu mengandung energi. Keterima oleh akal. Ada efek. Ada.
Ya. Energi pegang senjata tuh, tusukin energi tenaga itu, materi. Ada yang lebih kuat. Nggak perlu pakai materi. Ada. Dengan omongan bisa betot cincin sampai 30 biji, bisa. Bisa. Praktekin. Ya, lah, gitulah. Kok jadi bodoh sih gitu ya? Gitu. Cuman itu kan ilmunya belum. Karena pakai senjata aja tumpul kan. Gimana? Asa dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kita dulu. Ya. Ngomong aja ada efek. Terkait dengan kolbu dan kejiwaan. Jujur ya, timbul efek kan jadi kalimat kalam antum itu ada tenaga, hati-hati. Orang pertama kali masuk surga karena omongannya kan. Orang pertama kali masuk neraka karena omongannya kan. Ya, karena dikasih energi. Mbe, ada energinya enggak? Ya. Ya, bau kata lubuk bau apa? Karo. Enggak ada artinya kan? Enggak ada energinya kan? Tapi manusia pasti ada energinya karena mengandung makna. Betul kan? Lebih berbahaya dari fisik materi. Kalam itu doa. Hadis. Jangan pelit berkata baik. Jangan pelit mendoakan baik. Jangan pelit, jangan segan meminta berkah orang mulia, kebaikan. Paham? Itu ada efek kepada kita, ada efek kepada orang itu. Setuju? Zaman sekarang perlu itu. Ya, nyejida guru, cilako bisa tuh, betul. Nyo agak dibawa pada debat dulu, anak gawat nyokicu guru, ini mabuk antum. Ya, setuju nggak? Alhamdulillah. Ada efek ya. Kalam doa tuh. Jadi itu maksud kalimat perkataan antum itu ada energi. Pasti. Demi Allah benar. Ucapan orang itu ada energinya. Kalau ada energi, ada tenaga. Kan kalau ngomong energi ada tenaga. Buktinya tadi, kok berbunga, kok kalangkabui. Nah gitu. Jadi kalau ini sudah melakukan kejelekan, hontalkan tetap kata Nabi kebaikan kan. Nabi kan. Kalau yang duduk Nabi bukan kan. Hantam aja yang menjelekkan supaya pecah gitu. Nggak usah diikuti ngaji tadi. Jangan. Dibaca aja, diomongin, dikeluarkan ada energi. Apalagi dilafazkan. Apalagi dianfuskan. Anfus tahu? Yankuj. Tanya, napas antum ada roh dari Allah. Kalau ambu itu, kok napas orang maraton, keluar CO2. Tapi kalau hembusan yankuj itu efek daripada kehidupan. Ruhani kait dengan nur hakikat Muhammad, kujadikan tanpa itu. Betul? Esensi yang dikeluarkan jangan banyak dikeluarin, habis esensi antum. Kan udah ngaji energi kan. Itu tambahin nggak lagi tuh orang tuh ngajinya tuh. Itu jidal namanya kan. Iya kan? Masuk keluar. Pas kita memberikan rahmat terhadap orang lain, Allah memasukkan rahmat lagi yang terbaik, menyeimbangkan. Berarti Allah yang menggantinya dengan kebaikan. Sedekah sama orang kita tidak tahu, maka Allah yang memberi sedekah. Udah paham? Paham ya? Ya. Kalau nagih juga kepeng tuh. Ada nama amboy. Kepeng mah mahar 3 ame. Kan gitu. Setuju? Padahal nanti amboyan itu racun kan. Hobbit, habit. Iya kan? Kira-kira gitu.
Jelas? Yang dilafazkan simpan tadi itu maksudnya tahu? Ada berapa energi di sana? Energi rohani. Contoh Nabi, betul kan? Menghambat CO2. Logika kita menerima? Ya. Mau diamalin? Asah dulu di Al-Fatihah. Baik hukum wajib atau tamat, maka mangkuj itu. Bahasa Minang aja dekat. Iyankuj, mangkuj. Mangkuj itu. Apa tuh? Ah, tahu. Kamu kaji kau nak. Lanjut. Flash disk bisa menyimpan data di HP. Nah, hampir sama kerjanya gitu. Maka apapun benda, logam bisa menyimpan energi. Batu cincin bisa menyimpan energi? Ini bukan konek nih, tanya nih. Buatan siapa nih? Bisa menyimpan energi? Bisa. Ya. Itu pengertiannya benar. Tapi kalau energi itu dijadikan Tuhan sih syirik. Sampai makanya pakai batu cincin dan cocok energinya juga. Ala jale jalan awa malengga kok banti banci kan. Hanya pakai tapa jala. Kan kacau kan. Nggak cocok lah. Kalau malenggo jalannya pakai combong. Sama kaji kan. Dan berlubang gitu kan. Gitu. Ini bukan klinik ya, karena ini ada biarkan aja energi itu, atau sebagai hiasan. Haji batu cincin loh, iya main betot sih batu cincin kan, nah nampak batu cincin itu batu cincin loh, nampak kan, pusing. Tapi alhamdulillah ada ilmu kan di situ. Kenapa tongkat yang hanya kayu bisa mengeluarkan energi? Jawab. Buktinya dipukul itu, pas dipukul ya, taplong itu belah sampai Pulau Pisang, jadi jalan tol. Praktekkan diri kau beliau ya. Pokoknya namanya kayu toko tuh ditaplong kan, sampai membalah. Orang galak dah. Gilo baru gitu juga kan, kerja orang kan itu, ya kan, dia ada ilmunya, bukan tongkatnya yang salah, orangnya yang salah, betul nggak? Gitu, ilmunya non mangkui gitu kan, ada juga mangkui, Al-Fatihahnya non alun tajam, siapa ya? Logikanya gitu lah. Kenapa tongkat yang hanya kayu bisa mengeluarkan energi? Itu buktinya benda itu bisa diisi dengan energi. Pas dipukulkan maka benda itu bisa menyibak laut. Contoh ini diabadikan di Al-Quran pada Nabi Musa. Bayangkan kalau secara herbal temulawak, secara esensi labor, sudah terbukti menjadi obat. Setelah kita masukkan ruhaninya dengan yankut, doa kebaikan, tambah hebat nggak temulawaknya? Halo, logika. Setuju? Tanya lagi. Pas kita minum obat teler supaya bisa tidur, mengandung CTM apa namanya, ada aneh-aneh ya, ditiupkan tadi, ube tidurnya hilang. Nah itu hebatnya. Apapun obatnya jangan lupa metodenya secara Nabi tadi. Itu maksudnya. Itu artinya sudah meruqyah secara benar. Apakah bisa digunakan orang kerasukan? Bisa. Ya. Asal apa? Asal yang menghambuinya. Kalau sampai
Anan mangabuynya masalahnya. Takutan kalua korin puluh. Halah tambah jadi kan. Itu. Makanya cari ulama yang ngerti. Tolong doain. Ya. Betul? Nah, itu. Kita kan mesti sampai situ ilmu kita kan. Jadi bukan tambah ilmu. Kita yang mengamalkan ilmu, cara mengamalkan udah tahu. As-sah Al-Fatihah. Pahami, amalkan, ya. Tanya kepada ahlinya itu gimana cara menggunakan pedang yang sangat tajam itu. Karena kemuliaan Al-Fatihah itu tidak sembarangan. Antum ngerti semua mesin pesawat F-28 Falcon. Ya, udah ngerti. Udah bisa mundur maju, langsung suruh perang, gimana? Gimana? Orang yang ngasih Falcon itu goblok tuh. Ya, betul kan? Gurunya tuh goblok itu. Bisa hilang Falcon tuh. Bisa. Gitu maksudnya. Bukan pelit. Anda kan suruh ngasah dulu, belajar dulu. Jam terbangnya ikuti dulu. Baru dikasih sertifikat yang bisa dilepas. Setuju? Semua ada iktibar. Semua ada makna. Bukan pelit atau tidak pelit. Ya, duduk ya. Jangan terlalu dipakai akal orang ya. Jadi cubo-cubo gitu ya. Orang dalam punya jam terbang ya. Nanti antum kacau nanti. Mana tuh? Mana? Mamanan doang. Nah dudukku masih gilo juga masalahnya. Ya, alhamdulillah. Untung udah tua. Nah ulama-ulama yang ahlul qalbu itu kalau hanya ngurus urusan kesurupan gampang kan? Lebih gampang ya. Enggak perlu kadang-kala dibacain ayat ruqyah. Nongol orangnya udah kabur. Sayyidina Umar ngelihat langkah aja setan kabur. Berapa kilometer? Enggak perlu ya. Nah, itu. Jadi uniknya nih ya, jin zaman sekarang itu pas dibacain ayat, jinnya juga hafid. Lebih hafal, lebih pintar dari pengeruqyahnya. Ya. Banyak kejadian tuh. Tuh jinnya setelah dibacain Yasin, lebih canggih pula makrojin daripada yang pengeruqyah. Diulang lagi ngomong Yasin ini. Kan aneh, ya aneh nggak? Ternyata korinnya pengeruqyah yang masuk. Tukang baca Quran, korin hafid yang masuk. Bisa kayak gitu nggak? Udah paham ya? Korin nggak perlu disebut-sebut ya. Lucunya penterapis pengeruqyah itu butuh memori qalbu. Bukan di otak ya. Itu hafalan namanya, butuh memori yang tersimpan seperti tadi yang disampaikan, flash disk lah umpamanya, memori qalbu gitu. Maka dalam terapi bukan ditiup tapi dihembuskan. Berdasarkan hadis Nabi, ayat Al-Quran sebagai penyembuh, semua ayat Al-Quran adalah obat sebetulnya yang bisa menyembuhkan. Jadikan ayat itu bukan penawar tapi obat. Tentunya ada cara. Ya. Namun ada beberapa ayat atau surat dari Al-Quran yang lebih dikhusus. Ini sudah pengembangan ilmu. Karena memiliki keutamaan sebagai obat penyembuh yang penyakitnya khusus. Ya. Misal surat Al-Fatihah, tadi sudah dijabarkan. Kita dalami dulu ini. Allah berfirman di Quran surat Al-Isra 82. Dibaca Ikhwan. Al-Isra 82.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إلا هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Sampai hati-hati ya. Jadi penterapis, kalau antum masih lagi dengan bangil di badannya, jangan jadi penterapis, jadi kerugian. Ketemu ya. Yakin gak nih? Ya. Kalau di Quran jadi bisa jadi obat. Kalau misalnya belum jadi obat, pun jadi penawar kan? Iya kan? Kalau dijadikan obat, maksud dari ayat ini adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Udah dulu tadi. Dengan Al-Fatihah. Ya, penyakit rohani juga dapat, penyakit fisik juga dapat. Satu dengan Al-Fatihah sakit tinggi langsung berhenti sakitnya. Seharusnya kan? Kalau nggak berhenti, bukan Al-Fatihah ini salahnya dosa orangnya, ya kan? Penyakit terkait dengan apa? Yakin? Moral? Kejoliman? Yakin? Bangka ibu bawa terkait dengan kejoliman? Alat? Kiri kanan di mana? Ada dua ada dua isu makanya. Dua boleh. Pinocchio. Alhamdulillah ibu bro. Kok andong kayak satu. Bilangin. Tafsirnya gini, mau syifa ya karena syifa anil qalbi min amrani. Kal syafani faq wa ghair ghaib wa kana syifa lillah jasya aida ru'aliyah aliyah kama tadullah di salati ruqyatul arrajul alladhi bil al-fatihah wa li syaiha masyhurat kira-kira itu. Nah, ini jarak sebut-sebut. Obat yang menyangkut obat bagi penyakit hati, jiwa seperti keraguan itu penyakit jiwa, ragu, munafik, DLSD-nya dan lain sebagainya. Bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit, sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking yang diruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Nah, ini tafsir kisah sahih masyhur, banyak ulama menyebutnya. Kalau dalam buku itu tafsirnya ada Ulubayan namanya. Kisah pengobatan penyakit fisik jasmani dengan menggunakan Al-Fatihah. Efek fisik berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri
yang sedang mengobati dengan membacakan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking. Beliau menggunakan Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah yang caranya yang anda sebutkan tadi, yankut, ankut, dulu Pak, ya. Kisahnya dalam hadis sebagai berikut, langsung aja arti panjang di sini. Sahih Al-Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah dahulu dalam perjalanan safar. Lalu melewati suatu kampung Arab. Di kala itu mereka meminta untuk dijamu. Namun penduduk kampung tersebut sangat dikaya. Untuk menambah jumlah dikaya. Enggak untuk mau menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat, tahu ini boleh aja. Berarti kita menolong kan? Apakah di antara kalian para perantau yang sedang bersyafar ini ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersengat binatang terserang demam tinggi sampai lumpuh? Hadis ini sahih. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun datang ke pembesar tersebut dan dia meruqyahnya. Abu Sa'id Al-Khudri langsung meruqyah dengan membaca seperti tadi. Pembesar tersebut itu sembuh. Bayangin, sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberi seekor kambing. Upahnya itu kan banyak orang kalau belum canggih dapat rokok. Nah, tapi apa deh? Sedekah enggak kan? Aneh. Enggak boleh kayak gitu. Di sampingan dulu lah biar ada rokok itu, baju sepatu itu. Sedekah itu. Itu gitu kan? Kamu makan. Nah, itu bukan kalau kaji. Lalu setelah diberi, Abu Sa'id Al-Khudri nyebut gini, nggak mau menerimanya. Dia mau menerima dari orang yang dulu ya tadi sembuh. Kalau diceritakan dulu konsultasi dulu dengan Nabi. Lalu berdatangan Nabi. Nabi itu tanya mana Nabi dan menceritakan kisah tadi. Lalu Nabi bersabda, wah, orang Abdul Qadir ngomong gini, wahai Rasulullah, aku tidak akan beruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah pun lantas tersenyum dan berkata, bagaimana kau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing itu dari mereka, potong, bagi dia dia. Berarti boleh kan? Gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti kalau kita mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu bisa aja langsung Allah kalau orang biasa ilhamnya. Setuju? Tapi kalau yang Al-Fatihah ini kan diterangkan di Quran ada. Buktinya yang dibaca tadi. Berarti kata saya boleh dilakukan. Gitu kan? Karena ada di Quran atau umat kan? Lakukan bukti itu. Paham kan ini? Kecuali kalau dia tidak ada di Quran bisa saja untuk individu. Misalnya kamu dapat ini, saya dapat ilham dulu. Misalnya. Terus Ibu-ibu mungkin tadi malam 3 kali ilham ini. Apa ilhamnya sih? Kun fayakun, langsung cewek itu mau menikah. Gitu. Ya itu dia nggak mau ini. Enggak, jual gitu kira-kira gitu. Nggak apa ya? Mudah-mudahan ada takut. Masya Allah. Jadi kesembuhan dari Al-Quran tergantung insinya ya. Kalau itu dijabarkan secara umum di Quran, kuncinya kadar keimanan. Kalau kadar keimanannya nggak ada, jadi kacau ya. Keberhasilan pengobatan dengan Al-Quran kuncinya satu, kadar keimanannya harus tinggi. Ya, pastilah.
Jadi sudah jelas iman itu dasar pondasi paling pokok. Kalau tidak sembuh bukan Al-Qur'annya yang salah kan. Nah, tetapi kadar keimanannya yang rendah. Ya. Karena menggunakan Al-Qur'an menjadi tidak ada faedahnya. Bahkan kalau salah menjadi rugi kan. Nah, itu tadi diterangkan juga di Quran. Bisa jadi ada orang yang terlihat soleh, tetapi kita tidak tahu keimanannya kan. Makanya hati-hati. Ya. Hal ini mencakup baik yang mengobati dan yang diobati. Ya kan. Jadi jika ada orang yang terkena penyakit karena disengat kalajengking atau lebih ringannya, disengat tawon, ya kan. Yang paling gawat kalau disengat padusi kan. Oh iya, gimana sih menyengat padusi? Ya. Bener itu bahaya itu. Luar dalam babak belur antum tuh. Kemudian ada yang membacakan Al-Fatihah namun ternyata tidak sembuh. Maka jangan salahkan Al-Fatihah, dosa tuh. Betul kan? Iya kan. Bini menyengat kita dibacain Al-Fatihah nggak sembuh katanya kan. Kacau ini kan. Jangan salahin Al-Fatihah ya, kayak gitu ya. Tetapi salahkan tangan yang lemah yang tidak mahir memegang pedang yang super tajam. Setuju? Setuju. Jika iman, amal, tawakal seperti contoh sahabat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita bisa berharap penyakit tersebut pasti sembuh. Setuju? Ada beberapa ayat lain yang juga memiliki keutamaan sebagai obat dari penyakit fisik dan jiwa. Misalnya surat Al-Muwadzatayn. Apa tuh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anda mulai bahas. Cie saja itulah induk kan. Syahadat doang. Muwadzatayn doang. Banyak. Al-Falaq, ayo. An-Nas, ayo. Diambil yuk, tunggu dulu. Tunggu dulu bayar tuh. Itu bayar. Karena banyak orang sampai kari yang bayar. Al-Falaq 1 miliar. Anas 2 miliar kamanga. Kalau dibuat macam itu kan barena itu ayat kursi untuk ngobatin sihir katanya kan. Oh gede tarifnya tuh ya. Selain itu masih banyak ayat lain kan. Banyak tuh di Quran. Memiliki keutamaan masing-masing. Iya kak. Sebelum nasta'in, sebelum kata nasta'in, maka iya kak dulu. Ini menunjukkan pembatasan yang sifatnya khusus. Karena dalam kaidah ilmu sastra Arab kemarin udah kaji disebut ilmu al-ma'ani wal bayan. Maka ada tafsirnya bahwa mendahulukan sesuatu haknya diakhirkan menunjukkan faedah pembatasan dalam bahasa Arab. Pada asalnya susunan jenis kalimat yang terkait dengan ayat tadi mendahulukan amil, ma'mul, nasta'inu iyaka. Sedangkan pada ayat tersebut ma'mulnya didahulukan atas amilnya. Iyaka nasta'in gitu. Hal ini menunjukkan pembatasan bahwa ibadah isti'anah artinya memohon pertolongan hanya boleh ditujukan kepada Allah dulu. Jangan mengingat air. Lapaskan keluar itu kepada Allah. Sementara kebanyakan orang tidak paham perkara ini. Jadi tidak boleh memohon pertolongan yang sampai tingkatan beribadah menyembah kepada selain Allah. Jadi pas sudah sampai ini dan dia sembuh, dia tidak berpikir karena air, tidak karena diri, karena duduk kan? Itu. Maka kalau antum berpikir berkat doa saya air ini pas diminumkan sembuh, langsung jadi lagi tuh. Beberapa detik kemudian meraung lagi tuh. Berarti pahami bahwa itu semua terima kasih ya Allah, syukur alhamdulillah berkatmu melalui saya mereka sembuh. Duduk kan? Dan itu adab-adab terakhir di doa. Ida asta'anta fasta'in bilallah. Semuanya harus melalui pertolongan, kembalikan lagi kepada Allah. Orang sering menyimpan nggak bahwa itu berkat saya? Itu harus kembali diserahkan kepada Allah. Begitu tawakal. Bahkan orang yang sembuh juga nggak boleh memikirkan si pengruqyah. Oh, yang duduk nih aru-aru menyelesaikan sampai rambatan. Nah, ini berkat
Oh, si akang kasih itu ada lape gitu. Boleh ngasih itu silaturahim ya, tapi berkat dia ya. Lape itu nggak berkat. Gitu, maaf ya. Jadi kembalikan kepada Allah. Insya Allah, ini maksudnya baik yang disampaikannya. Jadi apalah yang duduk inilah ya. Disebutkan dalam konteks kalimat jawaban, jawabu syarat. Dari kalimat syarat, kembalikan tetap kepada Allah. Saya katawalkan kepadamu ya Allah, berkatmu ya Allah semuanya menjadi termakbuli ya. Jadi itu dulu, insya Allah ini separuh kaji kita, besok kita bahas lebih dalam beberapa ayat yang menjadi syifa ya, obat. Dan ini ruqyah belum clear ya, karena meruqyah itu ada beberapa syarat dan cara untuk bisa memegang senjata dari Quran itu yang sangat betul-betul perlu hukum-hukum yang kita pahami secara aturan Quran itu sendiri. Wabillahi taufiq ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.